Taman Sari merupakan salah satu bangunan bersejarah keraton yang memiliki arti taman yang indah. Didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 Masehi. Taman Sari menjadi tempat rekreasi dan kolam pemandian atau disebut pula pesanggerahan bagi Sultan Yogyakarta dan keluarganya. Taman ini dibangun sebagai lambang kejayaan Raja Mataram. Banyak unsur-unsur akulturasi yang terkandung dalam bangunan-bangunannya, yaitu perpaduan dari budaya Jawa, Cina, Eropa, Hindu, dan Portugis. Akan tetapi tidak kehilangan identitas unsur budaya Jawa sendiri. Halo, saya Sandra, perwakilan dari kelompok 3. Sekarang kami berada di Taman Sari, dan kami akan menjelaskan tentang sejarah budaya yang ada di tempat ini. Gedong Gapura Hageng merupakan pintu gerbang utama Taman Raja-Raja pada zamannya. Gerbang ini terdapat di bagian paling barat dari situs istana air yang tersisa. Terlihat dari ornamen yang berbentuk ular naga di atas setiap pintu yang menyerupai gapura dan memiliki anak tangga. Ornamen lain yang bisa dilihat adalah ukiran daun, tumbuhan, wajah manusia, dan juga relief-relief di dinding yang bergaya Jawa Hindu. Pada dinding gapura relief ini terdapat ukiran bunga lotus dan simbol matahari bercorak Buddha. Di sebelah timur terdapat bangunan yang disebut dengan Gedong Gapura Panggung. Bangunan ini memiliki 4 buah jenjang, 2 di sisi barat dan 2 lagi di sisi timur. Gedong Gapura Panggung ini melambangkan tahun dibangunnya Taman Sari, yaitu pada tahun 1758 Masehi. Selain itu, di bangunan ini juga terdapat relief ragam hias seperti di Gedong Gapura Hageng. Patung naga bermahkota di gerbang masuk lokasi pemandian misalnya. Lambang naga bermahkota tersebut menyimbolkan tentang kerakyatan, yang berarti Raja Mataram tidak pernah memandang rendah rakyatnya. Pasiraman Umbul Binangun menjadi daya tarik tersendiri di antara beberapa bangunan Taman Sari yang masih tersisa sekarang ini. Selain bangunan tersebut masih nampak keutuhannya, gaya arsitekturnya pun menjadi sebuah bukti penting di mana telah terjadi akulturasi budaya dalam bangunan antara budaya Jawa dengan budaya Portugis. Menurut peninjauan sejarah, lingkungan Taman Sari dibangun dengan memadukan berbagai macam unsur, baik unsur aktivitas manusia, gugusan bangunan, dan air. Bangunan di sisi paling utara merupakan tempat istirahat dan berganti pakaian bagi para putri dan istri atau selir. Di sebelah selatannya terdapat sebuah kolam yang disebut dengan nama Umbul Muncar. Sebuah jalan mirip dermaga menjadi batas antara kolam ini dengan sebuah kolam di selatannya yang disebut dengan Blumbang Kuras. Di selatan Blumbang Kuras terdapat bangunan dengan menara di bagian tengahnya. Di selatan bangunan tersebut terdapat sebuah kolam yang disebut dengan Umbul Binangun, sebuah kolam pemandian yang dikhususkan untuk sultan dan permaisurinya.
Gedung Pusaka merupakan bangunan inti yang menjulang tinggi di kolam pemandian Umbul Binangun yang konon digunakan oleh raja untuk bersemedi atau bermeditasi. Di hadapan Umbul Mancur, di sini kita akan menemukan bangunan yang berlantai 3. Dan sekarang saya berada di lantai dasar bangunan ini. Di lantai dasar ini kita akan melihat ada sebuah ruang ganti raja. Jadi dalam ruang ganti raja ini kita akan menemukan kendi. Kendi ini biasanya digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk membasuh wajahnya setelah berganti pakaian. Dan di dalam ruangan ini kita akan melihat setiap bangunan di jendelanya akan terlihat simbol-simbol 3 burung yang ada di sini yang merupakan hasil dari budaya Jawa. Bangunan lain yang menarik minat wisatawan asing maupun domestik adalah Sumur Gumuling atau Masjid Bawah Air. Bangunan Sumur Gumuling ini sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur kebudayaan Jawa Islam. Hal ini terlihat dari konsep bangunannya yang menyerupai kubah masjid dengan pintu yang melengkung. Di tengah bangunan juga terdapat anak tangga yang menuju 5 arah berlawanan, yang mencerminkan keislaman, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari. Di dalam Sumur Gumuling ini terdapat sebuah lorong yang digunakan Sri Sultan untuk bermunajat atau bermeditasi. Di tengah-tengah segaran terdapat sebuah pulau buatan yang biasa disebut Pulau Kenongo, yang kononnya pulau buatan ini ditanami banyak pohon kenanga. Di atas pulau buatan tersebut didirikan sebuah gedung berlantai 2, Gedong Kenongo. Gedung terbesar di bagian pertama ini cukup tinggi. Dari anjungan tertingginya, orang dapat mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dan sekitarnya sampai keluar Benteng Baluarti. Dari jauh, gedung ini seperti mengambang di atas air. Oleh karena keunikannya, Taman Sari mendapatkan julukan Istana Air atau Water Castle. Pada awalnya, Taman Sari atau disebut juga sebagai Pesanggerahan ini merupakan sebuah tempat yang dikhususkan bagi raja dan keturunannya untuk bersantai, berenang, bersenang-senang, juga bermeditasi.